Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku kemudian mengambil handphone dan uang yang ada di minimarket tersebut. Status DPO atau Red Notice kepada Interpol untuk memudahkan penangkapan. Hai Sobat Negeriku, kembali lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Bersama gua Fatan, kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Di antara lain adalah soal politik dan kasus korupsi. Berita kelima terpopuler berjudul Menurut Ketua PBNU, Sejarah Pemilu Berulang. Soeharto pakai TNI, Jokowi gunakan Polri. Nah, menurut Ketua PBNU Syafiq Alaiha, dia menilai bahwa pelaksanaan Pilpres 2024 mirip dengan Pilpres pada 1971 pada saat Orde Baru atau Soeharto memimpin. Kemiripannya pada dua edisi pemilu tersebut yaitu sama-sama ada penggunaan instrumen negara. Pada pemilu 1971, menurut Syafiq, mesin penggeraknya adalah Partai Golongan Karya atau Golkar dan ABRI. Sedangkan pada pemilu yang kemarin di rezim Jokowi, motor penggeraknya adalah Polri. Nah, menurut Syafiq, sejarah pada pemilu 1971 berulang pada Pilpres 2024. Menurutnya penggunaan alat negara telah berhasil memenangkan pihak tertentu pada konsentrasi politik 2024 sebagaimana Golkar yang menang pada pemilu 1971. Nah, Syafiq menyampaikan itu pada saat acara bedah buku bertajuk NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Kenworth tahun 1972 di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Menurut Syafiq di buku ini, dia bisa menemukan bukti bahwa ada beberapa hal yang memainkan kenapa Golkar menang begitu telak pada 1971. TNI praktis habis. Lebih lanjut, Syafiq menuturkan adanya intimidasi yang dilakukan ABRI kepada para kiai di tahun 1971 itu. Tindakan dugaan intimidatif juga diduga dilakukan aparat pada pemilu yang kemarin pada saat Jokowi memimpin. Dia cerita bahwa orang-orang tua mereka bagaimana pemilu 1971 sampai itu kiai-kiai banyak sekali diintimidasi oleh Koramil dan Kodim. Dan waktu itu sudah ada Babinsa, jadi hasil dari peristiwa 1965-66 itu memang kemudian tentara itu benar-benar menempatkan pasukannya di wilayah teritorial. Nah, singkat cerita, berita ini juga mendapat nih komentar dari Sobat Negeriku. Pertama datang dari Fernando 25. Dia mengatakan Jokowi bukan hanya pakai Polri tetapi nyaris semua kementerian dan menteri-menteri koalisi untuk memuluskan jalannya Prabowo Gibran melalui permainannya. Serakah, dia bilang. Lalu ada juga komentar dari Drino Putro. Pak Jokowi, ingatlah, kekuasaan itu nggak kekal. Anda dan keserakahan Anda menggunakan segala cara. Karma itu ada, Pak. Gusti Allah mboten sare, Pak Jokowi. Karma mungkin bukan untukmu, tetapi keturunanmu. Wah, keras juga nih kalau Drino ini. Tapi ya memang sih dari sejarah itu kita melihat banyak-banyak fakta bahwa pada saat itu ABRI terlibat dalam pemilu. Dan mungkin untuk pemilu 2024 kemarin, kalau untuk Polri mungkin ada juga tapi tidak juga. Itu rasanya seperti kentut, ada baunya tapi tidak bisa terlihat. Nah, berita keempat datang dari berita kriminal berjudul Rekaman CCTV ungkap detik-detik pembunuhan di minimarket. Dalam berita ini disebutkan bahwa rekaman CCTV mengungkap detik-detik pembunuhan seorang kasir minimarket berinisial YM berusia 22 tahun di Desa Semambung, Kecamatan Gadengan, Sidoarjo pada Minggu malam. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Agus Sobarnap Raja mengatakan dari rekaman CCTV yang dicek pemilik swalayan Arya Mart, tampak korban meninggal akibat dianiaya oleh seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Jadi korban itu dibunuh dengan cara dibekap
lalu korban tak bisa bernapas sehingga akhirnya dia meninggal dunia. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku kemudian mengambil handphone dan uang yang ada di minimarket tersebut. Pelaku kabur lalu dari TKP. Kasus pembunuhan ini kemudian dilaporkan oleh warga. Polisi langsung datang melakukan olah TKP, sedangkan jasad korban dibawa menuju rumah sakit Pusdik Gasum Porong untuk dilakukan otopsi. Nah, kejadian naas yang dialami korban tersebut terungkap saat ibu korban merasa cemas. Anaknya tak kunjung pulang, padahal minimarket tempat putranya itu sudah tutup pukul 10. Ibu korban memutuskan mendatangkan minimarket, namun di lokasi dia melihat anaknya itu tak sadarkan diri. Kaget melihat kondisi anaknya terbaring, tak sadarkan diri, ibu korban sontak berteriak meminta pertolongan. Lalu disitulah warga datang. Berita ini lagi-lagi juga mendapat perhatian ya dari Sobat Negeriku. Kita ambil dua komentator. Pertama itu datang dari Sultan Syarif. Dia mengatakan Indonesia darurat kriminal dan penjahat. Polisinya kerja kalau ada duitnya. Pemerintahnya sibuk memperkaya pejabatnya. Presiden sibuk urus anak dan keluarganya. Ya wes. Lalu ada juga dari Sari Angkasa. Makin banyak kejahatan dan kriminal seperti ini pertanda ekonomi sebuah negara tidak baik-baik saja. Makin banyak orang yang tidak sejahtera, bermunculan orang lapar yang ingin mencari jalan pintas melalui kejahatan. Maaf rakyat, pemerintahmu lagi sibuk memperkaya presidenmu dan keluarganya. Ini komentarnya balik-balik lagi kayaknya soal politik ya. Tapi apapun itu, kejahatan itu banyak aspek ya, termasuk salah satunya dari ekonomi. Dan semoga kita berharap polisi cepatlah menangkap pelaku-pelaku kejahatan seperti ini. Jadi masyarakat juga bisa tenang. Nah, berita terpopuler ketiga itu berjudul Lantang serukan pemakzulan Jokowi, konsultan Anies dan Ganjar malah digandeng Golkar. Isi berita itu disebutkan bahwa sejumlah konsultan politik yang sempat lantang menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi kini digandeng Partai Golkar dalam rangka persiapan menghadapi Pilkada 2024. Hal itu diketahui dari rekomendasi DPP Partai Golkar kepada seluruh pimpinan DPD Provinsi dan Kabupaten Kota pada 18 Maret 2024 yang lalu. Surat itu ditandatangani oleh Waketum Ahmad Doli Kurnia dan Sekjen Lodewijk F. Paulus. Di dalam surat itu mencantumkan nama 14 lembaga survei yang hasil risetnya patut jadi bahan pertimbangan pengurus daerah dalam menentukan paslon kepala daerah. Nah, di antara itu terdapat sejumlah lembaga survei, antara lain Saiful Muzani Research and Consultant, Carta Politika, dan Polmark Indonesia. Nah, yang tiga kita sebut tadi, pimpinan lembaga survei tersebut, kita ketahui bahwa vokal mendukung pemakzulan Jokowi dan menentang pencalonan pasangan Prabowo Gibran pada pemilu yang kemarin. Seperti Aep Saifullah, founder NCO Polmark Indonesia, dia pernah mengatakan bahwa berharap Presiden Jokowi segera dimakzulkan. Nah, berita ini juga lagi-lagi mendapatkan komentar yang deras dari Sobat Negeriku. Kita bacakan sampel dua komentator. Pertama dari Surat Suaraku. Dia menyebutkan, lah nggak usah jauh-jauh ngomongin konsultan politik digandeng Jokowi CS. Kalian lupa, Jokowi dan Prabowo juga jilat ludah sendiri. Prabowo dijelek-jelekin Jokowi pada 2014 yang lalu. Jokowi dulu bilang Prabowo pelanggar HAM, berat. Sekarang apa? Bestian banget kan. Dikasih anugerah penghargaan, dikasih jabatan menteri, dibantu jadi presiden. Begitulah uang dan kekuasaan bisa mengubah seseorang. Makanya jangan percaya sama orang-orang begini. Lalu ada juga dari dunia kocar-kacir. Ada uang abang disayang, kira-kira begitulah maksudnya. Paham kan? Pahamlah, masa nggak paham. Ya ini balik lagi sebenarnya soal etika ya. Ketika politik itu jarang ketika menyampaikan A, dia konsisten terus sampai A. Makanya ada suara-suara masyarakat sumbang yang antipati dengan politik kita ini. Masuk berita kedua terpopuler di JPNN pada pekan ini, itu berjudul Cerita Hasto ungkap niat Jokowi yang menginginkan kursi ketum PDIP dari Megawati.
Dalam berita ini disebutkan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap upaya Presiden Jokowi yang berupaya mempertahankan kepemimpinannya. Hasto mengatakan Jokowi bahkan mengincar kursi ketum PDIP yang kini diduduki oleh Megawati Soekarno Putri. Menurut Hasto, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP. Hasto menyampaikan itu pada saat kegiatan bedah buku. Bedah buku berjudul NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971, karya Ken Kinworth 1972. Dia mengatakan langsung bahwa rencana pengambil alihan Partai Golkar dan PDIP jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan sebelum pemilu pada Februari yang lalu. Ada seseorang menteri powerful, kata Hasto. Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi itu ada yang dikenal dia sebagai menteri powerful dan menteri super powerful. Nah, menteri yang mendatangi ini adalah menteri powerful. Serius? Nah, jadi menteri powerful ini menurut Hasto ditugaskan bertemu Riaz Rasyid. Riaz Rasyid ini dulu seorang menteri pada era, kalau nggak salah, Presiden Gus Dur. Dia ditugaskan oleh Jokowi, maksudnya menteri ini ditugaskan menemui Riaz Rasyid, kemudian Riaz Rasyid membujuk Megawati agar kepemimpinan PDIP diperjuangkan pada Pak Jokowi. Jadi dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan. Upaya pengambilan parpol yang dipimpin Megawati ini pun pernah terjadi pada era Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaan lewat pemilu 1971. Nah, Hasto mengatakan secara langsung ini harus kita lihat mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 71 yang menurut saya 71 saja nggak cukup, ditambah 2029 menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama, kata Hasto dalam diskusi tersebut. Hasto juga menyampaikan ada juga upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar, seperti menggandeng banyak partai politik begitu. Berita ini lagi-lagi mendapat perhatian dari Sobat Negeriku. Kita bacakan langsung. Atas nama Kuro Halsa, dia mengatakan Bu Mega memang sudah terlalu lama berkuasa di PDIP, saatnya wajah baru. Tapi mohon yang ganti bukan anaknya si Puan Maharani mungkin maksudnya ini. Saya lebih setuju Pak Hasto atau Pak Ganjar yang menggantikannya jadi pemimpin PDIP. Lalu ada juga dari Dimas Aspar. Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi kalau mau jadi ketum minimal belajar kesetiaan dulu. Siapa tahu tadinya Bu Mega mau angkat Anda jadi ketum, tetapi Anda keburu rakus dan serakah, jadi urung terjadi. Ya udah, Anda jadi ketum PSI aja, kan memang Anda yang buat partai itu buat anak muda. Tapi isu ini memang sudah lama ada sih. Pak Jokowi ingin menjadi ketum PDIP. Bahkan sekarang itu ada isu yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi kini sedang mengincar Partai Golkar. Tapi apapun itu, semoga pemimpin partai benar-benar memperjuangkan suara rakyat lah. Nah, berita terpopuler pertama di JPNN pada pekan ini berjudul Korupsi Timah Terbongkar. Maki desak Kejaksaan Agung segera tangkap RBS. Jadi, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau disingkat Maki mendorong Kejaksaan Agung segera menetapkan seorang berinisial RBS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola timah di wilayah IUP PT Timah pada periode 2015-2022. Sebab menurut Maki peran RBS ini dalam perkara tersebut sangat nyata dan terang seiring ditersangkakannya dua pihak baru, yaitu Helena Lim dan Harvey Muiz. Kejagung menetapkan Helena dan Harvey sebagai tersangka ke-15 dan ke-16 kasus dugaan korupsi tersebut pada Selasa dan Rabu kemarin. Keduanya pun ditahan selama 20 hari ke depan demi kepentingan kepenyidikan. Nah, koordinator Maki, Boyamin Saiman, mengatakan langsung bahwa
RBS ini perannya sebagai aktor intelektual dan penikmat uang paling banyak dari perkara dugaan korupsi tambang timah. Nah, Boyamin ini tidak menyebutkan siapa RBS ini secara langsung, dia hanya menyebutkan inisial RBS. Menurut Boyamin, RBS ini dalam kasus ini berperan sebagai seseorang yang menugaskan Harvey Muiz dan Helena Lim agar memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus CSR. Boyamin menduga RBS ini mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang menjadi alat melakukan korupsi timah itu. Nah, menurut Boyamin, seharusnya RBS ini dijerat dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang supaya merampas seluruh hartanya guna mengembalikan kerugian negara yang jumlahnya fantastis. Boyamin juga mengungkapkan RBS saat ini diduga sudah kabur ke luar negeri. Karena itu penting bagi Kejaksaan Agung agar segera menetapkan RBS sebagai tersangka dan menerbitkan status DPO atau Red Notice kepada Interpol untuk memudahkan penangkapan. Let's go. Nah, Maki juga mengancam nih kepada Kejaksaan Agung apabila tidak menangkap RBS, dia akan melakukan gugatan pra-peradilan untuk melawan Kejaksaan Agung apabila tuntutan ini tidak direspon oleh Kejaksaan Agung. Menurut dia, somasi ini akan menjadi dasar pra-peradilan jika RBS tidak juga ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu sebulan. Berita ini lagi sangat panas-panasnya pada pekan-pekan ini ya, karena menyangkut nama-nama besar. Dan berita ini juga di jpnn.com mendapat komentar yang banyak. Kita bacakan antara lain atas nama Red Light. Kok saya nggak percaya ya sama Kejaksaan Agung? Kalau pada nyetor, jangan-jangan kasus ini di SP3 atau dihentikan. Kalau rajin nyetor ke jaksa, biasanya aman, nggak sampai sidang lagu lama. Tuduhannya sangat serius ini, Red Light. Lalu ada juga dari Turaturu. Suami Sandra Dewi kurang setoran tuh kayaknya ke Kejaksaan Agung, makanya namanya jadi terseret. Kalau berani tangkap pejabat-pejabat, nama-nama besar yang main. Tapi lupa ini kan kejaksaan, mana mungkin bekerja maksimal, tunggu pesanan dululah. Kalau kita lihat sampel komentar dari Sobat Negeriku, kayaknya pesimis melihat penindakan hukum Kejaksaan Agung terhadap PT Timah ini. Tapi kita berharap ya, semoga Kejaksaan Agung bisa mengungkap semuanya, mulai dari hulu dan hilir siapa yang terlibat dan menikmati uang hasil korupsi yang disebut-sebut merugikan negara 270 sekian triliun. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Buat Sobat Negeriku, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube jpnn.com dan baca terus berita-berita di portal jpnn.com. Gua Fatan, sampai ketemu minggu depan. Bye!